Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bersama saya Adinata Kusuma. Kita masih di dalam program podcast Gebrakan Sang Pemimpin. Kali ini saya berada di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, hari ini kita kebetulan bertemu dengan seorang dokter, juga seorang wali kota Tarakan. Selamat siang Pak Hairul. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua. Ya. Tribuners, ini syutingnya dilakukan di saat bulan puasa. Ini gimana Pak Hairul? Puasa hari ini gimana ini? Biasa aja. Jadi puasa kan memang memang kalau diniatin aja rasanya kan sebenarnya kalau makan ini kan hanya persoalan kalau dipikirin-pikirin terus ya terpengaruh. Tapi kalau enggak kan enggak biasa aja. Saya biasa puasa pun juga biasa, jam kerjanya tidak berubah. Ya mulai tadi pagi seperti tadi pagi, mulai pagi sampai malam nih ya, terus ada kegiatan seperti itu. Dan rasanya sih tambah sehat malah. Oke, mantap. Oke, Tribuners, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu beberapa kepala daerah ini melakukan setelah dilantik ya secara serentak oleh Presiden Prabowo kemudian melakukan retreat. Ya. Sampean ikut juga Pak Hairul? Iya, wajib. Nah, kita pengen tahu ini Tribuners di seluruh Kalimantan Utara juga pengen tahu apa aja sih Pak yang dilakukan di sana Pak? Iya, yang pasti ya ada materi lah ya. Jadi ya selain materi-materi ada materi-materi, ada dari Lemhanas, dari para menteri, termasuk juga dari para mantan presiden, termasuk juga Pak Presiden sendiri, Pak Prabowo. Di samping itu memang ya ada latihan fisik lah sedikit ya, baris berbaris ya, baris berbaris ya, dan memang ya kedisiplinan dalam hal dalam hal waktu barangkali karena memang mulai jam 4 subuh kita udah bangun, lanjut dengan kegiatan ibadah, lalu setelah itu ibadah terus mandi, senam gitu ya, senam terus mandi lalu apel pagi lagi begitu lalu masuk kelas sampai malam tuh biasa kegiatan. Itu yang pertama, yang kedua. Jadi persoalan pelajaran kedisiplinan dan juga, ya. Fisik lah, setengah fisik. Lalu yang ketiga memang interaksi antara sesama teman yang paling saya kira yang paling penting nih. Jadi karena ada 500 lebih kepala daerah, 503 kepala daerah ini, seluruh Indonesia, gubernur, bupati, wali kota. Tentu interaksi selama 8 hari itu saya kira cukup intens, karena hampir 24 jam lah ya kita terus bersama-sama. Ya, bahkan memang sengaja diatur tendanya itu ya satu tenda itu diatur. Kemarin dengan kepala daerah mana Pak? Saya dengan Bupati Sukabumi sama Bupati Pohowatu Gorontalo. Jadi gabung. Jadi dan samping-samping kita juga banyak ya, karena tendanya kan dekat-dekatan aja, jadi saling say hello lah dengan teman-teman samping ini. Saya pikir memang atmosfernya dibuat sedemikian rupa sehingga memang bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya seperti itu. Dan ini menurut saya satu awal yang baik saya kira untuk semua kepala daerah. Karena ya seperti tadi kita ini kan semua daerah ini kan tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa mandiri. Tentu ada ketergantungan satu dengan yang lain. Ya. Seperti di sini sekarang ini. Tarakan ini kan suplainya lebih banyak ya bahan pokok dan lain-lain itu semuanya dari luar. Kalau dari Sulawesi, dari Jawa begitu. Ya kita sambil berdiskusi sambil diskusi peluang-peluang termasuk juga apa keunggulan dari kota kita sendiri, apa yang kita butuhkan. Saya kira ini awal yang baik, pembicaraan informal sudah mulai terbangun lah saya kira di dalam kerjasama informal yang akan dilakukan itu sudah mulai terbangun selama retreat 8 hari itu. Kira-kira Pak, dari seluruh rangkaian retreat itu kan mungkin ada momen yang paling berkesan buat Pak Hairul itu apa? Momen yang paling berkesannya. Ya, momen paling berkesan. Momen paling berkesan sih saya kira duduk santai ya melayani semua dengan diri sendiri kan, karena di dalam kan nggak ada yang melayani nih, kan ajudan nggak boleh ikut, pengawal pribadi nggak boleh ikut, jadi kita benar-benar mandiri mengurus ya, kecuali memang
seperti makan kan udah disiapkan sama panitia. Ya tapi kan makan ya harus ngambil sendiri juga, atau kalau memang makannya juga ya harus sama-sama bareng-bareng begitu. Kalau lagi pas yang jam bareng-bareng makan harus bareng-bareng makannya. Saya kira hal-hal yang begitu yang menurut saya yang ya, bersama tapi kan kita nikmati begitu. Betul. Terus makan dengan teman-teman sendiri, makan dengan apa adanya begitu. Aduh, itu nikmatnya kan tersendiri ya begitu. Jadi saya kira kesan yang paling mendalam ya seperti itu. Yang kedua memang bahwa ya karena kita beda tinggal bersama-sama dengan teman yang baru kita kenal, benar-benar baru kita kenal di situ kan, tentu ya saling mempelajari karakter masing-masing, dan itulah hal yang paling menarik menurut saya selama di retreat itu. Oke, nah kira-kira apa yang sudah didapat di retreat ini Pak, bisa nggak diterapkan di ASN kita nih, di Pemkot ini, Pemkot Tarakan, sehingga kinerja ASN ini juga kompak, kebersamaan, dan ya terjalin begitu Pak. Kira-kira bisa nggak Pak diterapkan? Sebenarnya dulu kalau saya waktu masih kepala dinas kesehatan itu kan dulu ada nama, sebenarnya retretnya hampir mirip outbound ya. Kayak outbound ya kalau outbound. Cuman kan outbound kan kita ya masih kadang-kadang outbound kan masih tinggalnya di kamar-kamar hotel masing-masing begitu ya. Atau nah ini kan memang kita tinggal di alam terbuka begitu kan, ya, di tenda dan lain-lain, sehingga memang tentu suasananya agak sedikit berbeda begitu. Tetapi memang yang saya lakukan dulu ya seperti itu. Memang di waktu saya di Dinkes dulu suka mengajak semua pejabat termasuk karyawan ke staf puskesmas juga outbound bareng-bareng begitu. Untuk 1-2 hari untuk saling menjalin kerjasama begitu, saling mengakrabkan dan lain-lain. Itu kita lakukan dulu. Cuman memang kalau di pemerintah kota ini kan ribuan ya karyawannya, kan ada 3.000, ya mungkin bisa dipilah-pilah, mungkin mulai dari eselon 2-nya dulu, eselon 2, eselon 3 gitu ya. Itu juga bisa saya kira dilakukan. Tapi tinggal mencari momennya mungkin juga cukup bagus sih kalau memang bisa dilakukan dalam mungkin tidak perlu terlalu lama sampai 8 hari, mungkin 2 hari atau 3 hari udah cukup juga. Tapi yang paling penting kalau menurut saya sebenarnya bahwa ruh dari retreat ini mungkin yang besok nanti bisa ditularkan lah kepada kawan-kawan ya. Nah, maksud saya itu Pak. Ruh kerjasama itulah. Ruh kerjasama ya. Oke, Tribuners, kita bergeser sekarang yang agak serius nih ya. Setelah kita bicara santai soal retreat tadi, kira-kira ini Pak, program 100 hari kerja ke depan ini sudah dimulai seperti apa, dan mungkin pertanyaan paling mendasar pertama adalah Kota Tarakan ini sekarang lagi butuh apa Pak yang paling mendesak menurut Pak Wali Kota? Ya, jadi kalau program 100 hari ini kan yang selalu masyarakatnya selalu sampai saya Pak masalah jalan gitu ya. Jalan. Itu, ya. Yang kedua ini masalah penyediaan gas gitu ya. Itu kan yang gas rumah tangga itu ya. Itu yang terus mereka gaungkan ya. Ada lagi beberapa hal tapi yang memang bahwa kita ada 20 program unggulan ini. 20 program unggulan semuanya. Dalam 100 hari ini tentu ada beberapa yang kan begini, saya lagi coba menelisik semua anggaran yang ada ya. Nah, karena kalau misalnya itu sebenarnya sudah ada teranggarkan seperti yang di dalam program kita ini, yang tentu kan akan bisa kita segera laksanakan. Tetapi tadi memang ada juga yang sifatnya berkoordinasi dengan instansi lain, seperti contoh yang kita lakukan tadi pagi, misalnya saya rapat dengan balai-balai PU ini, dari Kementerian PUPR ini kan, karena mereka ada mengurus juga jalan-jalan nasional. Saya sudah minta mereka, dan insya Allah mudah-mudahan mereka akan segera tindak lanjuti lah, misalnya jalan-jalan nasional yang memang ada yang rusak-rusak parah ini. Itu mungkin segera kita lakukan. Mudah-mudahan dalam 100 hari itu bisa ditindaklanjuti segera. Termasuk ada beberapa yang segera akan kita launching ini mengenai dana bergulir ya. Dana bergulir. Insya Allah itu mungkin salah satu janji kampanye atau gimana? Oh, janji kampanye. Oke. Ya, semuanya. Ini yang kita mau ya quick win. Ini dari 20 program unggulan ini ada quick win ya. Ada yang maksudnya yang harus akan kita kerjakan dalam 100 hari kerja itu. Ya, salah satunya mungkin akan launching dana bergulir. Dana bergulir. Ya.
Nah kalau seperti beasiswa anak sekolah ini juga mungkin termasuk beasiswa untuk apa nanti. Cuman kan kalau misalnya beasiswa untuk anak berprestasi kan nanti kalau dia naik kelas, nah ini kan belum waktunya. Ya termasuk nanti beasiswa untuk anak tidak mampu kan nanti pada saat penerimaan murid baru, sehingga itu nanti kan itu yang saya bilang harus disesuaikan waktunya kan tidak mungkin dikerjakan kalau ada momennya. Tapi yang seperti tadi dana bergulir mungkin akan kita launching. Termasuk juga tadi kemarin masalah kalau PDAM gratis kan memang tinggal melanjutkan dari program yang sebelumnya. Nah, termasuk insya Allah tadi masalah jalan ya. Mudah-mudahan segera akan kita tindak. Mudah-mudahan dalam 100 hari juga bisa dikerjakan ya. Mudah-mudahan. Termasuk saya kira program-program di bantuan di bidang di bidang pertanian ya. Karena ada juga bantuan kita di bidang pertanian, bidang perikanan. Ini mudah-mudahan dalam 100 hari sudah bisa kita launching, saya kira seperti itu. Itu beberapa program yang termasuk kemarin masalah pertanahan ini kan satu program unggulan kita juga. Beberapa persoalan-persoalan pertanahan yang belum selesai, kita utarakan ini. Tapi memang itu saya kira tidak bisa selesai dalam 100 hari, kan butuh proses. Yang mudah-mudahan sih dalam berproses ini mudah-mudahan bisa selesai lah. Tapi sudah kita mulai ya di program kalau di Blok Quick Win-nya itu memulai prosesnya sekarang sudah kita mulai nih. Dan begitu saya masuk kerja sudah mulai kita semua proses. Tapi insya Allah dalam beberapa waktu ke depan dalam 100 hari kerja ini ada beberapa program yang akan segera kita launching ya sebagai salah satunya dana bergulir tadi. Dana bergulir yang sudah bisa diceritakan sedikit Pak apa itu? Ya dana bergulir ini kan sebenarnya lebih untuk membantu para UMKM kita. Ya, karena saya juga mengalami kadang-kadang mereka datang ke kita, ya biasalah mau pinjam modal, ya cuman mungkin modal kecil lah, mungkin 5 juta begitu, nggak besar-besar amat, tetapi kan buat UMKM itu sangat belum bisa mengakses perbankan. Ya, sulit untuk mengakses perbankan. Ya, oleh karena itu pada saya itu saya alami satu periode pertama yang lalu, sehingga oleh karena itu saya berpikir ya mestinya harus ada upaya untuk membuat sebuah program yang tadi bagaimana membantu mereka, mungkin ada pinjaman dana yang tadi yang tidak berbunga, ataupun ada bunganya ini rendah begitu di bawah perbankan ya kan. Dan syaratnya lunak, ya. Tidak sulit. Gitu. Karena kalau diminta, nanti harus ada jaminan sertifikasi. Karena saya sendiri tidak punya modal Pak, kan, nah itu repot. Akhirnya ya seperti telur dan ayam tadi. Ini mana duluan, ayam dulu kan telur dulu kan gitu. Dia bilang kalau saya punya aset ya saya mestinya jadi orang kaya lah, nggak mungkin memulai. Jadi itu, bukan malah meminjam. Ya, jadi itu yang kita pikirkan. Oleh karena itu kita coba cari waktu itu, maka kita buatlah satu program itu yang masuk juga dalam janji kampanye kami itu adalah dana bergulir. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa kita launching di mungkin pasca Lebaran nanti. Itu dalam 100 hari. Dana bergulir tadi kira-kira nanti evaluasinya seperti apa? Misal programnya sudah sampai mana? Ya, itu melibatkan siapa saja, Pak? Jadi pasti juga kami minta bantuan perbankan BPD untuk manajemen ininya ya, walaupun dananya dari kita, tetapi nanti harapan kita kalau si A minjam, dia kembalikan kan, digulirkan lagi ke yang lain. Makanya disebut dana bergulir kan gitu. Tapi nanti kalau ini nggak kembali ini nggak bergulir kemana-mana nih, mandat lagi gitu. Jadi harapan kita karena ini sudah memang syaratnya sangat lunak dan ini ya supaya bisa membantu lagi yang lain kan mestinya itu nanti dikembalikan, jadi bergulir terus kepada supaya nanti mudah-mudahan tadi yang usaha kecil, usaha mikro bisa menjadi kecil bisa menengah begitu kan, menengah bahkan mungkin bisa ke kelas besar begitu. Kita harapan kan begitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada startup baru dengan dukungan dari pemerintah daerah. Besarnya Pak satu usaha? Ya itu nanti dinilai dari, tapi pasti kan tidak besar-besar amat karena itu. Ya namanya kan UMKM kan. Kalau nanti dia mau pinjam besar ya harus ke perbankan karena ini kita memang stimulan untuk membantu mereka usaha-usaha kecil. Ya contoh lah misalnya mau bikin usaha dagang kue kan begitu aja kan kadang-kadang kan butuh modal kan nggak terlalu besar. Tapi ya kadang-kadang nggak punya duit gitu. Tapi dia mau mulai usaha untuk jualan kecil-kecilan aja kan. Ya ini kan juga perlu saya kira disupport lah ya. Jadi
Tribuners di Tarakan ini Pak Wali sudah punya program yang sangat menarik bagi yang pengen wirausaha lah Pak ya. Iya. Berdikari. Iya. Termasuk anak-anak muda. Nah, kalau anak-anak muda misalnya mau muda. bikin, Betul. Misalnya mau bikin usaha kecil-kecilan begitu dengan modal itu mungkin nanti kita nilai, Kafe-kafe kita kecil nilai, gitu. kita nilai, kita bisa kasih modal dengan bunga yang sangat rendah itu supaya mereka bisa mulai usaha. Ya seperti dan mudah-mudahan harapannya sih nanti seperti tadi bahwa dan ini akan terus bergulir. Ya kita siapkan dulu berapa miliar tapi nanti mudah-mudahan bisa bergulir ke pengusaha-pengusaha kecil yang lain begitu. Nah itu yang mungkin akan, dan ada beberapa yang sedang kami coba petakan ini yang bisa kita segera kerjakan di dalam 100 hari kerja dan mungkin akan kita launching lah nanti bersama-sama ini. Tapi sudah beberapa yang kita petakan dan saya sedang juga lihat ketersediaan anggarannya di APBD. Tapi saya lihat tadi bantuan untuk perikanan, bantuan untuk pertanian, termasuk juga apalagi bantuan untuk anak sekolah sudah pasti ada sudah ada. Termasuk juga launching nanti mungkin untuk kenaikan insentif itu saya mungkin juga akan itu bisa kita realisasi dalam waktu segera. Karena sudah saya janji dulu kan ada kenaikan insentif untuk guru mengaji, guru sekolah minggu, terus apalagi untuk ketua RT, ada lagi untuk kader-kader posyandu, kader asosiasi, soalnya nanti akan kita launching dalam 100 hari. Ya. Jadi semua saya kira sudah kita bisa. Pak Wali soal janji-janjinya kemarin. Jadi itu saya kira akan bisa kita realisasikan semua. Insyaallah. Jadi apa yang kita tulis itu kita upayakan untuk realisasikan ya. Cuma nanti memang ada yang bisa dalam 100 hari kerja sudah bisa kita realisasi. Ada juga yang tadi yang masih butuh proses-proses. Tapi saya kira memang insya Allah dalam satu periode kepemimpinan itu mudah-mudahan bisa kita selesaikan semua. Mantap. Oke Pak Wali. Nah kira-kira ini dalam gambaran Pak Wali ini sudah periode kedua Pak ya? Ya. 5 tahun ke depan nanti ini Pak Hairul ini pengen melihat Tarakan itu seperti apa Pak? Ya seperti divisi kita ya. Seperti kan divisi kita terwujudnya Tarakan sebagai kota cerdas, ya kan? Ya, kota cerdas itu kan ada 6 indikator, ya. Cerdas di dalam bergerak, ya smart mobility istilahnya. Orang gampang mengakses semua, gampang bergerak di mana-mana, ya tidak ada hambatan mobilitas, tidak ada hambatan transportasi dan lain-lain seperti itu. Yang kedua, cerdas secara ekonomi atau yang disebut sebagai smart economy, ya. Smart economy itu pertumbuhan ekonominya cukup bagus. Target kita kan memang harapan kita sih mudah-mudahan seperti juga target nasional bisa di angka 8% begitu. Itu adalah target kita. Sehingga tingkat pendapatan per kapita masyarakat Tarakan yang cukup tinggi, ya. Lalu kota cerdas, tanda yang lain lagi adalah smart people, ya masyarakatnya mempunyai tingkat pendidikan yang cukup bagus. Ya tentu akan dinilai dari pendidikan. Usia lama sekolah, ya kan, termasuk juga IPM-nya, indeks pembangunan manusianya, ya kan, itu nanti akan kita lihat dari situ. Lalu juga ada smart environment, jadi atau kecerdasan lingkungan, di mana lingkungannya pembangunan yang tetap berwawasan lingkungan. Itu juga. Jadi pembangunan berlanjut tetapi wawasan lingkungannya juga tetap diperhatikan. Lalu yang berikutnya udah berapa tuh? Mobility, ekonomi, smart people, terus smart environment. Yang kelima itu adalah smart governance, ya. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel, ya itu nanti dibuktikan dengan ya tadi opini wajar tanpa pengecualian dari audit ya dengan seperti tadi. Jadi termasuk ya mungkin nanti sistem kita sudah dengan smart governance itu ya harapan kita sudah semuanya elektronifikasi semua lah, ya. Sudah paperless, ya, perizinan juga sudah online semua, nggak ada lagi yang sebenarnya orang sudah tidak hampir mungkin kalau berurusan mudah-mudahan sudah tidak ketemu orang per orang begitu,
Sekarang kan sudah banyak, sudah kita satu periode yang lalu sudah banyak kita mulai, termasuk di perizinan itu sudah online system. Orang mau ngurus perizinan sebagian besar itu bisa dari rumah sendiri, tidak perlu lagi ke kantor. Ya, cukup mengupload bahan-bahannya itu dari aplikasi. Termasuk kalau mau ke rumah sakit bisa mendaftar duluan sebelum sampai ke rumah sakit, supaya nanti begitu tinggal lihat jamnya, tinggal datang sampai ke situ, ya mungkin tidak terlalu menunggu lama. Itu sudah kita lakukan satu periode. Sekarang nanti mungkin akan kita kembangkan lebih masif lagi lah seperti itu. Kan itu salah satu ciri dari kota cerdas ya, yang disebut sebagai smart government tadi. Lalu yang terakhir itu adalah apa ya? Yang terakhir ada 6 indikator ini, dan saya kira indikator ini nanti yang akan menunjukkan apakah kota ini sudah yang seperti kita cita-citakan ya. Dan tadi memang di dalam periode ini, ya, periode kedua ini, tentu seperti yang di dalam visi kita bahwa terwujudnya kota cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perikanan, kelautan, karena ini memang unggulan Tarakan. Ya, unggulan Tarakan kan sektor jasa sekarang. Ya. Yang kedua perikanan kelautan, yang ketiga ekonomi kreatif, ya, yang tadi yang tetap berwawasan lingkungan. Jadi memang ekonomi kreatif, pariwisata yang berwawasan lingkungan. Jadi saya kira itu fokus nanti di dalam 5 tahun ke depan ini, bagaimana mencapai kota cerdas, mencapai 6 tujuan tadi itu, yang dengan melalui tadi lebih bertumpu, lebih berfokus pada pengembangan sektor jasa, sektor perikanan kelautan, sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan, ya, sehingga tetap nanti kawasan terbuka hijau yang minimal 30% dari total luas wilayah, kalau bisa sampai 40%, itu tetap kita akan bertahankan seperti itu. Oke, artinya kota cerdas adalah mimpi Pak Hairul untuk 5 tahun ke depan ini yang akan diwujudkan, Pak. Pasti diwujudkan, Pak, ya. Iya, begini. Jadi memang ini kan proses ya. Bahwa memang yang saya selalu sampaikan bahwa proses pembangunan ini kan adalah proses yang tidak berujung sebenarnya. Betul. Ya. Tetapi bahwa setiap saat, setiap periode itu selalu harusnya harus ada peningkatan, harus ada develop lah, harus ada terus meningkat begitu dari waktu ke waktu. Karena memang pembangunan itu adalah suatu proses yang tidak berujung, sehingga tetapi nanti apakah tujuan ini sudah mulai tercapai? Tadi indikator yang tadi, makanya kita batasi tadi di kota cerdas tadi yang 6 indikator itu. Itu tadi ya. Kalau itu tercapai, ya artinya sebenarnya ciri-ciri kota cerdas itu ya sebenarnya sudah tercapai begitu, karena itulah bagian yang disepakati ya secara internasional ciri-ciri kota cerdas itu. Karena dan kota cerdas itu sebenarnya kalau kita lihat ya sebenarnya kota yang makmur dan sejahtera lah, seperti itu. Oke Tribuners, tadi sudah kita bicara tentang sedikit program 100 hari kerja dari Pak Hairul. Ini kita cooling down lagi, Pak. Kita sedikit nyantai lagi. Kita sedikit bermain ini aja, Pak. Berandai-andai lah, Pak. Ya. Nah, saya mau tanya ke Pak Hairul nih, Pak Wali. Pak Wali, kalau Pak Wali seandainya diberi challenge gitu kan, untuk memimpin tapi di planet lain, Pak, bukan di bumi. Kira-kira planet apa yang Pak Wali pilih? Nah, planet ya. Ya. Saya nggak tahu kalau planet, karena planetnya cuma di bumi aja yang saya tahu nih. Jadi ya ada Pluto yang terjauh. Oh ya, ada. Atau planet Mars yang dekat-dekat, katanya mirip-mirip bumi. Ya, jadi saya pikir sih bahwa tentu kita akan sesuaikan dengan ini ya, dengan kalau saya sih ya, kalau kita sih kepengennya memang kan yang paling menantang, yang paling jauh ya, pasti begitu. Pasti kan kalau manusia kan pasti punya tantangan, tetapi pada saat tiba pada titiknya tentu kan akan melakukan evaluasi kemampuan dan seperti itu ya. Tapi kalau sebenarnya ya kalau sekarang ini kan, kalau di penelitian ini kan ya kita
juga belum tahu nih kalau di planet lain kan apakah sudah bisa hidup begitu ya. Pak Wali. Ya. Mungkin di Mars Pak ya lebih mirip dengan Ya, yang lebih mirip dengan bumi lah begitu ya. Gitu ya. nggak jauh beda ini Nggak coba ya. jauh, ya. Oke, kedua Pak, seandainya nih Pak Wali bisa atau ibaratnya ini menyampaikan visi misinya, visi misi Kota Tarakan ini yang Bapak pimpin dalam sebuah lagu Pak. Kira-kira genre apa yang Bapak pilih? Genre ya, Ya. genre rock kali ya. Wah, rock. Rock ini. Rock ya. Iya, karena rock kan itu kan memberikan spirit semangat begitu ya untuk semangat. ya. Jadi saya kira genrenya harusnya genre rock supaya terus bergerak begitu ya. Kalau genrenya nanti lagu Melayu begitu kan agak melambai-lambai. Atau mereka lagu keroncong kan terlalu lama gitu. Jadi pasti pilihnya harusnya genre rock. Oke. Mungkin ada 1-2 lirik Pak. Tarakan apa itu, tarakan apa begitu? Tarakan hibot, tarakan hibot. Tarakan hibot. Nah, hibot itu bahasa Tidung. Okay. Hibot itu artinya hebat. Oh, tarakan hebat, tarakan hebat. Tapi sebenarnya hibot itu singkatan dari handal, inovatif, ya, berbudaya. Jadi harapan kita bahwa kita maju pun tapi berbudaya tetap kita pertahankan, adab begitu tapi dipertahankan. Okay. Hibot O-nya itu unggul ya dan T itu terdepan. Jadi tapi dirangkai jadi hibot. Hibot itu kalau hibot bahasa Tidung artinya hebat gitu. Tapi sebenarnya itu singkatan dari ya tadi hebat, inovatif, berbudaya, unggul dan terdepan. Oke, sip. Oke, Tribuners, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Wali. Kira-kira apa yang pengen disampaikan kepada warga Tarakan ini Pak, secara khusus terkait dengan ya tadi Bapak telah memulai periode keduanya dan siap untuk bekerja memastikan pemenuhan janji-janji kampanye waktu dipilih kemarin ya. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, jadi saya kira tentu kepada seluruh masyarakat Tarakan bagaimanapun bahwa sebab proses pembangunan ini kan tidak bisa berjalan kalau tidak didukung oleh semua. Oleh karena itu tentu yang paling kita harapkan dari masyarakat seluruhnya adalah dukungan terhadap semua program-program pembangunan yang kita canangkan ini. Ya. Yang kedua, sama juga halnya bahwa kita tidak bisa membangun dalam kondisi yang tidak stabil, tidak aman. Oleh karena itu juga dukungan stabilitas, dukungan keamanan, tentunya harus kita jaga bersama kondisi kota kita ini, kita jaga bersama keamanan kota kita ini, supaya semuanya proses pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Yang ketiga tentu bahwa saya kira kontestasi pemilihan kemarin bagaimanapun tentu masih menyisakan ya keretakan sedikit lah ya. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bersatu kembali untuk membangun kota kita yang sama-sama kita cinta ini, tentu dengan porsi dan posisi kita masing-masing seperti itu. Ya. Kalau bahasa saya, kalau tidak bisa membantu, minimal tidak mengganggu. Kan begitu. Jadi kalau tidak bisa terlibat, ya minimal tidak mengganggu, gitu, tidak menghambat. Jadi saya kira itulah yang kita harapkan, yang paling penting saya kira dari masyarakat kita ini. Dan ya mudah-mudahan kita bisa melihat Tarakan 5 tahun ke depan jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oke, Tribuners. Itu tadi sudah Pak Wali sampaikan pesan-pesannya. Oke, Tribuners, terima kasih Pak Wali telah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami di Tribun Kaltara. Oke, Tribuners, demikian tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Wali. Jumpa lagi nanti di program Gebrakan Sang Pemimpin selanjutnya. Tunggu di YouTube Tribun Kaltara Official. Sore, terima kasih Tribuners.